Бля, ну и Ваня. Все, я заебался. Sebuah film berjudul Sniper: The White Raven akan menceritakan seorang guru yang awalnya lemah dan cinta damai, seketika berubah menjadi sosok penembak jitu yang sangat jago berkat motivasinya untuk membalaskan dendam kematian sang istri. Berlatar di perbatasan antar dua negara yang sedang berperang, kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang memilih untuk hidup damai dengan tidak ikut andil dalam konflik. Ada Mikola dan Natasha. Mereka berdua tinggal di gubuk yang sangat jauh dari pemukiman dan merasa cukup bahagia tanpa harus ikut-ikutan perang yang tidak akan ada ujungnya. Mikola adalah seorang guru matematika yang setiap hari berangkat mengajar menggunakan sepeda tuanya. Sedangkan Natasha sendiri mengurusi rumah sambil sesekali melukis dan membuat karya seni yang sesuai dengan hobi dan bakatnya. Доброго ранку, Тарас. Доброго ранку. Добрий день. Повністю захоплено і взято під контроль Російською Федерацією. Формулою В дорівнює S. Saat mengajar, tak jarang Mikola mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari muridnya akibat dirinya yang berasal dari negara sebelah atau dari negara musuh, di mana Mikola yang sabar dan tak suka kekerasan pun memilih untuk diam ketika diperlakukan seperti itu oleh muridnya sendiri. Жой, уёбай отсюда. Dengan konflik yang sedang terjadi dan berbagai perlakuan yang tidak mengenakan, Mikola nyatanya selalu merasa bahagia karena ketika pulang ke rumah selalu ada istri yang menunggu untuk digauli. Приезжаем нитку. Принято. Шнуровы. Keesokan harinya ketika akan berangkat mengajar, Mikola melihat dua tentara musuh yang sedang berjaga di jalan yang sering dia lalui, yang tanpa curiga sedikit pun. Dan karena dia cinta damai dan tidak peduli dengan konflik yang terjadi, Mikola tetap melanjutkan untuk berangkat mengajar seperti biasa. Yang mana ketika sudah sampai di sekolahan, dia tidak menemukan sama sekali siswa dan siswi. Dan ketika dia melihat berita di TV, dikabarkan bahwa konflik perang ini semakin memanas dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai telah membantu negara musuh untuk memerangi negara ini. Активісти продовжують утримувати будівлі обласних державних адміністрацій. Saat itu Mikola langsung pulang ke rumah dan menemui dua tentara tadi sudah menyiksa istrinya dan memperkosa istrinya, di mana tentara itu menganggap bahwa Natasha itu adalah mata-mata dari musuh, yang meski Mikola sudah menjelaskan bahwa ia adalah istrinya, tentara itu tetap menyiksa dan membakar rumah mereka berdua, yang ketika Natasha kesal dan mau melempar mobil tentara tersebut dengan batu, dan tiba-tiba
Siang harinya Mikola ditemukan oleh dua tentara negara ini sedang tertidur tepat di samping jasad istrinya, dan kedua tentara ini pun membantu Mikola untuk mengubur istrinya. Dan di sisa-sisa rumahnya yang sudah terbakar, Mikola menemukan patung yang telah dibuat oleh istrinya dan mengambilnya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir dari istrinya. Kedua tentara ini pun membawa Mikola ke pangkalan militer untuk diamankan, di mana Mikola yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi pun tiba-tiba berkata bahwa ia ingin ikut latihan militer dan mengusir tentara musuh dari negara ini. Pada awalnya Mikola mendapatkan kesulitan dalam berbagai jenis latihan karena ia tidak pernah latihan fisik. Dalam hal ini sulit baginya, tetapi dengan motivasi yang kuat dan timing yang tepat, tak butuh waktu lama untuk Mikola bisa menjadi sosok baru, bahkan lebih unggul dari semua kandidat di pelatihan tersebut. Швиденько! Дівчата лівчиками не Suatu hari ketua latihan memberitahu bahwa sedang kekurangan sniper di baris depan, di mana saat Mikola berdiri dan mengacungkan dirinya, pelatih dan relawan lainnya pun sempat ragu karena basicnya yang seorang guru yang cinta damai dan anti kekerasan. Namun Mikola kini yang sudah mempunyai tujuan hidup yang baru pun berani untuk melakukan sebuah tantangan untuk membuat ketua pelatih percaya dengan cara membongkar dan memasang sniper dengan mata tertutup hanya dengan waktu 20 detik saja. Dan ketika Mikola berhasil, kini Mikola merubah namanya menjadi Raven, di mana sang kapten yang melihat aksinya pun melihat potensi besar pada Raven untuk bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh dan tak terkalahkan. Singkat cerita, Raven dan beberapa relawan terpilih dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper, di mana mereka semua diberikan senapan berjenis SFD. Dan hanya Raven lah yang diberikan senapan berbeda oleh kapten, yaitu senapan yang sudah tua. Yang hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak punya basic militer dan baru saja dalam dunia kemiliteran. Meski selalu diperlakukan berbeda dengan relawan lainnya, Raven menunjukkan mental dan tekad kuatnya ketika dia tidak bergerak sama sekali ketika instruktur menembak tepat di samping dia. Yang hal ini merupakan sebagian pelatihan dari penembakan sniper, bahwa aturan dasar seorang sniper adalah tetap tak terlihat dalam keadaan apapun. Minus. Dalam teori dan perhitungan, Raven jelas lebih unggul dari lainnya karena ia adalah seorang guru matematika yang sudah terbiasa dengan berhitung-hitung, sehingga sebelum kapten selesai memberi soal pun, Raven sudah mengetahui jawabannya terlebih dahulu. Dan saat ujian menembak, para kandidat diharuskan untuk menembak di suatu sulit dan penuh dengan kabut, di mana saat yang lain sudah menembak sesuai dengan instruksi, namun Raven tetap sabar menunggu kabut hilang dan baru dia memulai menembak. Dan berkat kesabarannya itu, Raven mendapat nilai plus dan resmi terpilih di kompi pertama dan baris pertama sebagai sniper. Ворон,
Я. Служу українському. Yang saat itu juga langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga bersama kaptennya sendiri, di mana Raven dan tim harus membersihkan area tersebut supaya jalur warga sipil bersih dari tentara musuh yang berjaga. Saat itu muncul mobil yang berisi dua warga sipil yang sepertinya sepasang suami istri yang akan memasuki negara ini, di mana para oknum tentara ini berniat untuk memperkosa istri dari warga sipil tersebut dan menyiksa suaminya. Namun Raven dan timnya sudah bersiap-siap. Raven pun berhasil untuk tugas pertamanya. Не в курсі. Di sisi lain atau di posisi musuh, kita akan melihat dua sniper pihak Raven tengah merangkak di tengah teriknya matahari, di mana tanpa disadari mereka berdua sedang diawasi oleh sniper musuh yang katanya terkenal sangat mematikan bernama Seri. Ternyata Seri sudah berjam-jam mengawasi dengan sabar mereka berdua siap-siap menembak. Namun sebelum itu, Seri merekam aksinya menggunakan alat perekam untuk sebagai kebanggaan atas kemampuannya yang hebat tersebut. Ketika jasad sniper yang ditemukan adalah sniper yang paling jago di pasukan Raven, mereka terkejut dan membuat mereka bertanya-tanya tentang sniper musuh yang telah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka dikirimlah Raven, kapten, dan beberapa tim untuk memasuki wilayah tersebut, di mana mereka berangkat pada pagi hari buta untuk bersiaga jikalau ada tentara musuh yang berjaga-jaga di area tersebut. Dan benar saja, beberapa saat setelah Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata adalah muridnya Raven yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan. Dan karena ini adalah tugas, Raven dan tim pun terpaksa harus membantai mereka semua tanpa rasa kasihan sedikit pun. Setelah berhasil membantai pasukan pertama, Raven dan kapten pun berhasil masuk ke pos pertama, yang dimana mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga. Yang setelah disidik-sidik, dua tentara tersebut adalah pelaku yang telah memperkosa dan membunuh istrinya Raven, yang mana saat sang kapten menyuruh untuk bersabar dan jangan dulu menembak, namun hasrat dendam Raven pun tidak lagi bisa ditahan, yang membuat Raven langsung menembak tentara tersebut. Raven pun berhasil membunuh salah satu tentara tersebut. Namun, yang menjadi masalah kini, Raven dan sang kapten pun telah diketahui oleh musuh, sehingga pelaku yang masih hidup langsung memberitahukan posisi Raven dan kapten kepada Seri, dan lalu si kapten dapat dibunuh oleh Seri dengan sangat mudah. На 10-ту. Дистанція 2000. Kematian si kapten tentu saja membuat tim dan Raven semakin terpukul, karena setelah kematian istrinya, kini orang terdekatnya pun harus meninggalkannya.
的一个情况。 di mana Raven nekat melakukan misi sendirian untuk menumbangkan 2 sniper musuh di wilayah mereka, yang posisi tersebut cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah standby di posisinya masing-masing. Yang satu berada di gedung kosong dan yang satu lagi berada di tempat sampah. Namun ternyata Raven sudah berada di antara alang-alang dari beberapa jam yang lalu, sehingga ketika sniper yang ada di sampah mundur, Raven pun langsung menembaknya saat itu juga. Beberapa waktu berlalu, Raven dipanggil ke pangkalan pusat, yang disitu sedang terjadi masalah serius ketika sang sniper seri mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper mereka dan 3 penembak senjata mesin, termasuk si kapten, yang mana tujuan daripada dipublikasikan rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara Raven dalam rangka menekan mental semua tentara yang ada. Berlokasi di sebuah pabrik kimia, Raven dan tim akan melakukan misi untuk membunuh sniper seri. Namun karena lokasi tersebut penuh dengan bahan kimia yang mudah meledak dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, mereka semua harus bergerak dengan sangat hati-hati dan jangan asal menembak. Sehingga rencananya adalah dengan cara membersihkan dahulu musuh yang berkeliaran di bawah, dan baru Raven sendirian akan bergerak untuk membunuh seri secara langsung. Первый. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi, di mana 10 sniper ditempatkan di jarak aman untuk siap-siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven sendiri akan bergerak sendirian untuk membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau. Yang salah satunya dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah membunuh istrinya yang kemarin tidak sempat terbunuh. Sehingga kesempatan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam atas kematian istri tercintanya. Надо было и тебя тогда пристрелить. Setelah Raven memberikan aba-aba, ke-10 sniper pun langsung membantai para tentara yang berjaga di bawah, dan disusul dengan tembakan beruntun yang ditembakkan salah satu orang untuk mengalihkan perhatian, agar sniper seri tidak mendengar dan tidak menyadari bahwa pasukannya sudah tewas dan tidak ada lagi yang melindungi posisinya dari bawah. Держи позицию. Perlahan Raven pun mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut, di mana seri menyuruh satu rekannya yang bernama Alex untuk menghubungi pasukan pelindung yang di bawah. Yang ketika mereka tidak membalas panggilan Alex pun bangun dari tempatnya untuk memeriksa bagian bawah. Saat itulah Raven diam-diam untuk mendekati si Alex yang masih ada di tempatnya, di mana Raven meletakkan granat tepat di titik tersebut untuk membuntuti sniper Alex saat dirinya kembali nanti. Sementara itu Sam yang khawatir dengan pasukannya pun memutuskan untuk bangun juga, di mana dia pergi ke atap gedung dan menemukan satu snipernya sudah tewas, sehingga dia mulai menyadari akan keberadaan pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. Ketika seri kembali ke posisinya, saat itulah dia melihat patung buatan Natasha terletak di depannya, yang ketika dia sedang heran dan tiba-tiba setelah seri dan pasukannya tewas, Raven langsung mengambil alih senapan milik seri untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan dari musuh. Di mana saat Raven sudah menembak kapten mereka, ke-10 sniper Raven pun langsung menghabisi pasukan susulan tersebut dengan mudah.
Setelah misi ini berhasil, Raven pun berjalan kembali ke arah rumahnya yang kini sudah lumutan dan tidak terurus. Di situ masih terdapat batu cinta damai yang sempat dibuat oleh Natasha. Yang karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan, Raven pun berziarah ke makam Natasha, sekaligus meminta izin untuk melakukan perjuangannya. Dan kini sekarang Raven telah berada di tempat dinginnya salju, di mana Raven akan menjadi seorang sniper handal dan profesional yang siap menembak siapapun dan apapun itu yang terlihat. Film pun berakhir.